Ya, selamat siang. Saya Sugandi Avandi, mahasiswa Magister Hukum kelas B untuk konsentrasi hukum ekonomi. Dan tugas ini merupakan salah satu aspek penilaian untuk mata kuliah perbankan dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Dr. Diana Ria Winati Napitupulo. Adapun pada video ini saya akan mengangkat terkait dengan pelindungan konsumen pada kegiatan fintech, peer-to-peer atau yang kita kenal dengan pinjaman online. Dan berikut selamat menyaksikan. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Seperti contoh, jual beli yang tidak lagi konvensional. Pada saat ini, jual beli tidak dilakukan bertatap muka, melainkan dengan menggunakan kemajuan teknologi. Dan juga yang paling banyak nih aktivitas adalah pinjaman online atau pinjol, atau yang biasa dikenal di dunia keuangan adalah fintech peer-to-peer lending. Terkait dengan pinjol, kendati secara akses mudah persyaratannya dan langsung cair, sehingga membuat masyarakat berani untuk mengambil resiko. Hal inilah yang paling banyak terjadi pada pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Kita pernah mendengar bagaimana debitur atau nasabah pinjol dikenakan bunga yang tinggi, kemudian durasi atau tenor pembayaran yang pendek, sehingga debitur kesulitan untuk melakukan pembayaran. Belum lagi ada penagihan dengan cara diintimidasi dan juga penyebaran data pribadi. Dan juga kita pernah mendengar Polda Metro Jaya melakukan penggerbekan terhadap sejumlah tempat yang digunakan untuk kegiatan operasional pinjol ilegal. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan. Dan saya akan berbincang dengan salah seorang warga yang bernama Andi. Selamat siang, Pak Andi. Halo siang Mas Gandhi. Ya, saya mendengar Anda sedang berada di Takengon Aceh. Iya lagi ada di luar kota nih, kebetulan lagi ada Ya, rezeki aja. Bung Andi bisa Anda ceritakan nih Anda sudah mulai berani untuk meminjam pinjaman secara online itu sejak kapan? Saya lupa tahunnya, cuma eh bentar kalau saya ingat-ingat sekitar 2014 lah. Oke, Iya, kan tadi nanya tahun kan? Iya 2014. 2014 sampai sekarang masih. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Terakhir itu 2000, sekarang 2000 berapa sih? 2022 ya? Iya, 2021. oke. Itu sepanjang 2014 sampai 2021 itu berapa aplikasi yang Anda gunakan? Puluhan kali ya Mas ya? Oke. Iya sekitar puluhan lah. Banyak soalnya. Saya lupa berapa persisnya. Itu Pokoknya intinya aplikasi ya. kasarnya setiap aplikasi pasti ada nama saya, aja mau yang Oke. legal atau ilegal. Oke. Nah, kita kan sering mendengar ya ada cara penagihan yang menggunakan ya intimidasi, kemudian juga penyebaran data-data pribadi, bunga yang sangat tinggi, intinya memberatkan nasabah. Apakah Anda merasakan hal seperti itu? Pernah merasa itu ketika ditagih dan lagi nggak punya duit, nggak punya Mhm. dana untuk membayar, iya ditagih. Ada itu. Kebanyakan sih ilegal ya yang kayak gitu. Maksudnya fintech-fintech ilegal. Oke. Sudah tahu konsekuensinya, apa yang menjadi pertimbangan Anda tetap berani untuk meminjam uang secara online ini? Darurat bos, saat itu darurat. Ada Oke. kebutuhan darurat, kemudian ya sebenarnya sih nggak mau karena kan ketika kita baca syarat-syaratnya sebenarnya udah nggak masuk akal gitu kan. Minjam 1 juta misalkan cuma dikasih 700.000, balikinnya 1,4 itu kan udah nggak masuk akal kan. Oke. Cuma saat itu mau nggak mau karena memang lagi ada kebutuhan darurat, jadi ya udahlah gitu. Tahu konsekuensinya kalau misalkan data kita akan diambil sama mereka, terus juga mereka bisa mengakses semua apa ya bisa dibilang kontak di telepon, alamat email dan juga browser yang kita kunjungin, website-website yang kita kunjungin, termasuk juga mungkin mereka bisa akses lokasi kita. Itu konsekuensinya ada di situ karena memang beberapa menjelaskan, beberapa memberikan di awal kayak gitu kasih tahu kalau mereka tuh akan mengakses kayak gitu. Cuman ya pertimbangannya saat itu nggak, ya emang lagi ada kebutuhan mendadak aja jadi mau nggak mau harus ambil tuh.
Oke, jadi minjam dari tahun 2014 kemudian hingga tahun 2021 dengan berbagai aplikasi, baik legal maupun ilegal, dan sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu persyaratannya. Selain kebutuhan darurat, pasti menjadi pertimbangan adalah kemudahan ya, kemudahan dalam meminjam dan juga cepat cair seperti itu. Itu malah saya tahunya ketika saya udah ketika belum minjem itu saya malah nggak tahu karena memang lagi ya basically memang lagi versi darurat tadi kan versi darurat ke beberapa teman saudara nggak ada yang bisa bantu juga googling sorry apa dapat saran juga ya udah coba aja ini tuh dari teman gitu kan coba aja ke online gitu. Waktu itu saya belum pernah kan saya terus terang saya belum pernah sama sekali berurusan sama yang namanya pinjaman online. Prinsip saya kalau emang nggak punya duit ya udah gitu kan, lu cari kerja atau nggak pinjam duit, nanti begitu ada duit lo balikin, kasarnya kayak gitu, nggak usah pinjam-pinjam online, kayak gitu nggak pernah. Bahkan kartu kredit pun saya nggak pernah punya gitu kan, karena ya itu tadi ngeri nggak bisa bayar. Akhirnya temen ngasih tahu kayak gitu, coba aja pinjaman online kata dia, ya sudah dicoba dulu kan di aplikasi apa waktu itu adalah satu aplikasi lah, saya nggak enak sebut namanya kan. Oke. Akhirnya disaranin di situ, dicoba, ternyata, oh kok bisa ya ternyata gitu. Ternyata memang nggak sebanyak yang saya butuhin sih. Waktu itu saya butuhnya kan sekitar 700 sampai 800.000 awalnya, kebutuhan daruratnya itu. Nah, saat itu karena memang baru pertama kali apply, baru pertama kali mengajukan, itu cuma dikasih sekitar 300.000. Berarti kan masih kurang 400 dong. Iya. 400-nya lagi itu saya cari lagi di tempat lain, saya coba lagi di tempat lain. Ya itulah akhirnya lingkaran setannya itu di situ mulainya. Gali lubang tutup lubang Itu ya. Mas Gandhi. Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena kan ketika dia saya butuh, ya tadi udah saya bilang, saya butuh 1 juta misalkan. Ini ilustrasi ya, misalkan saya butuh 1 juta, dikasihnya cuma 700, kemudian ketika kembaliin saya harus balikin 1,3, 1,2, 1,3 lah katakanlah seperti itu. Nah, karena saya cuma dapat 700, otomatis dari kebutuhan saya yang 1 juta tadi, saya harus cari lagi 300 sisanya kan, dari aplikasi lain. Aplikasi lain juga skemanya sama. Mereka misalkan ngasihnya cuma 500. Berarti saya kan dapat 1,2 tuh. Dapat 1,2, saya bisa tutupin di aplikasi yang pertama. Nah, aplikasi yang kedua itu bagaimana cara nutupinnya? Gitu kan. Karena kan saya masih minus 300, saya sendiri Iya. masih kurang 300. Udah, akhirnya muter-muter aja di situ terus. Oke. Mungkin Anda bisa menggambarkan dalam prakteknya itu dari bunga yang ditawarkan itu berapa, kemudian tenor batas peminjaman itu berapa lama? Oh iya, tadi kembali lagi, sorry, kelupaan. Itu kan bahas masalah penagihan ya tadi sempat ya. Iya. Ya, penagihan itu konsekuensinya saya udah tahu gitu. Nah, masalah penagihan saya juga pernah ngerasain kalau misalkan beberapa kontak di handphone saya itu diteror karena saya belum bayar pinjaman, katakanlah seperti itu. Ada sempat kejadian kayak gitu dan mostly atau itu terutama adalah pinjol-pinjol ilegal. Kalau pinjol legal berizin resmi OJK, OJK lah ya, itu Mhm. mereka nggak terlalu ekstrim ya nagihnya. Mereka nagih gitu, tapi hanya sebatas mengingatkan. Tapi ya kadang-kadang ada juga sih yang debt call-nya itu ngasih pesan message gitu ya, masih berupa pesan ya WhatsApp, SMS segala macam yang ya Iya. kata-katanya emang kasar sih ada gitu kan. Ada beberapa aplikasi resmi yang seperti itu. Legal. Setelah saya legal, ada Oke. beberapa aplikasi resmi yang memang menerapkan sistem penagihan dengan cara-cara ilegal, cara-cara kasar yang maki-maki segala macam. Oh, Hmm. seru deh maki-makiannya. Kalau boleh saya sebutin sih, mantap. Itu. Tapi yang paling saya surprise itu ya ketika saya akhirnya ngerasain sendiri betapa kontak kontak saya itu dihubungin Sebarluaskan. untuk bukan disebarluaskan, maksudnya dihubungin gitu, ditelepon satu-satu gitu, Oke. "Kenal sama Andi nggak?" Gitu, "Andi kerjanya di sini." Gitu. Sampai ke eee, beberapa orang yang seharusnya tidak menerima panggilan itu. Oke.
Itu ngerasain. Terus tadi apa? Bunga. Iya, Kita jawab, saya jawab satu-satu ya Mas ya, kalau ada yang lupa ingetin ya. baik. Bunga terus terang bervariasi masing-masing aplikasi. Cuma saya lupa, terus terang saya lupa berapa persen bunganya. Kemudian tenor juga bervariasi. Ada yang dari mingguan, itu tergantung kita Mas Gandhi. Kita butuhnya berapa lama, prediksi kita Jaya 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 bisa balikin pinjamannya itu berapa lama, ada yang 1 minggu, 14 hari. Iya, kalau yang resmi ya, kalau yang resmi rata-rata 14 hari minimal, Iya, setahu saya. Maaf, batuk, maklum lah. Itu yang resmi rata-rata 14 hari itu paling cepat, kemudian sampai 1 bulan, 30 hari. Mereka hitungannya hari sih, 30, 60, 90, itu paling lama. Itu untuk yang pinjol ya. Tapi kalau yang ilegal, itu 7 hari aja itu udah. Ada yang 7 langsung hari, ditagih ya. bukan ditagih, mereka minta 7 hari. Tapi di hari ketiga pun biasanya udah langsung ditagih. Itu yang ilegal. Tapi kalau yang legal 14 hari, hari ke-15 baru diingat. Biasanya hari ke-13, 14 memang diingetin doang gitu, diingetin tanggal sekian atau 2 hari lagi tagihan Anda akan jatuh tempo sebesar sekian. Mohon siapkan dana, itu masih normal lah kayak gitu kan. Tapi kalau yang ilegal tuh udah kita baru terima dana 2 hari kemudian langsung ditagih gitu kan. Itu variasinya. Untuk bunga saya terus terang lupa Mas Gandhi berapa persentasenya. Terus apa lagi tadi? Eh, tenor udah, kemudian apa lagi? Rata-rata kira-kira aja Mas, untuk bunga itu berapa Mas, kira-kira aja? Untuk apa? Untuk bunga di atas 10 atau? Iya, kalau nggak salah sih di atas 10 sih. Ada yang 10, 15, 20, 14. Rata-rata segitu. Di Oke, atas 10 sih memang rata-rata. oke. Kalau tadi disebutkan ternyata ada aplikasi pinjol yang legal juga melakukan penagihan secara eh, kasar tanda kutip ya. Kalau Hmm, kita untuk membedakan antara pinjol yang ilegal dengan legal itu seperti apa setelah mengecek di OJK? ya nggak ada. Mungkin dari Jelas. pada saat pelaksanaannya gitu. Kalau saya baca dari beberapa keluhan-keluhan orang-orang yang bermasalah dengan pinjol juga, itu mereka mengkategorikan kalau misalkan yang ilegal itu biasanya menagih dengan cara kasar. Ya, terus kalau yang legal itu masih sopan cara penagihannya. Tapi Oke. ada juga yang ilegal, yang resmi atau yang legal itu yang menerapkan cara-cara kasar, itu ada juga. Nah, kalau misalkan cara tahu resmi atau enggaknya ya, ya terus terang kita sebagai user pun juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu apakah dia itu resmi atau enggak kalau saya nggak ngecek ke OJK itu. Karena kan apa ya, bukan semacam stempel sih, kayak logo OJK, BI segala macam, apalah lembaga-lembaga keuangan itu kan mereka bisa dengan gampangnya tampilkan di website mereka gitu kan. Sekarang kan nggak susah gitu kan untuk nampilin website nampilin logo, lambang eh, OJK atau instansi-instansi tertentu lah katakanlah seperti itu yang berkaitan dengan urusan mereka itu. Terus terang saya juga nggak tahu Mas Gandhi, kalau misalkan Mas Gandhi nanya tanpa melihat daftar OJK, tahu dari mana itu pinjol legal atau ilegal, karena ya hampir sama sih semuanya. Oke. Dulu kita sempat ngobrol ya, bahwasanya ternyata ada Masa mana? koperasi yang berkamuflase menjadi pinjaman online. Mungkin Anda bisa cerita seperti apa? Ya, kalau yang biasanya sih yang saya terima dengan apa ya, penagihan-penagihan kasar itu ketika saya minjem di aplikasi yang mengatasnamakan koperasi. Oke. Entah itu KSP, entah itu koperasi pegawai dari instansi A, B, C, D, E.
kementerian, lembaga ataupun koperasi masyarakat, itu biasanya mereka polanya sama, Mas Kandi. Oke. Polanya sama, mereka memberikan dana dengan durasi 7 hari paling cepat harus bisa kembaliin dananya. Bunganya juga lumayan tinggi, selisihnya minjem 1 juta mungkin dikasihnya 600 sampai 500, kemudian balikinnya itu 1,3, 1,4, kan gede ya. Tuh, kemudian penagihannya memang agak brutal sih kalau mereka-mereka itu. Nah, itu saya nggak ngerti tuh apakah mereka mencatut nama koperasinya atau memang koperasinya itu apa ya, mencoba untuk melebarkan sayap, mencari apa sih, keuntungan untuk anggota dengan cara yang seperti itu atau gimana, saya nggak ngerti tuh. Masalahnya hampir, eee, hampir sebagian besar yang saya pinjam itu, bukan sebagian besar ya, maksudnya ketika jadi gini, mereka itu bernaung di beberapa aplikasi, Mas. Iya. Kalau misalkan aplikasi resmi kan, taruhlah misalkan Duit Gue, meskipun ini nggak ada ya, tapi saya nggak tahu ini ada apa nggak nih, misalkan kita contohnya Duit Gue gitu ya. Ketika Mas Gandhi klik Duit Gue, ya itu cuma satu aja aplikasi, ya udah itu mereka menyediakan layanan, peminjaman dana atau fintech dan lain sebagainya dengan mereka kasih tahu tuh, durasi peminjaman berapa, HP yang dikasih berapa, syarat-syarat ketentuan semuanya lengkap lah, istilahnya satu aplikasi, satu perusahaan. Nah, ketika bergabung dengan koperasi ini biasanya ketika kita klik aplikasi itu banyak itu langsung di dalamnya. Jadi kita klik aplikasi misalkan Duit Gue tadilah katakanlah seperti itu. Duit Gue kita klik pluk. Nah, di dalam itu biasanya banyak tuh, folder-folder, Iya. subfolder isinya itu koperasi A, KSPB, koperasi lembaga C, kemudian koperasi pegawai instansi C, entah yang swasta dan yang pemerintah, itu banyak. Nah, itu kita tinggal pilih aja tuh, mereka menawarkan masing-masing kayak koperasi A menawarkan 1 juta, koperasi B 1,2 juta, koperasi C 500, ya kita tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman rata-rata sih mereka memang durasinya itu ya itu 7 hari. 7 hari bukan 7 hari kerja ya Mas Kandi ya, 7 Iya. hari kalender. 7 hari kalender berarti kan Sabtu Minggu nggak Nggak dihitung ya. dihitung. Kalau 7 hari kerja kan Sabtu Minggu nggak dihitung ya. Gitu, mereka benar-benar 7 hari kalender. Ya udah hari ketiga misalkan kita oke, ya udah mulai deh tuh teror raging, udah mulai masuk seperti itu. Oke. Kecepatan sih sama, kecepatan mereka memberikan uang itu sama seperti aplikasi-aplikasi resmi lainnya. Ngasih data, ya 5 menit, 5 sampai 10 menit lah. Ya di mana lagi kan bisa dapat pinjaman duit 5 sampai 10 menit kan, gitu. Ya, mungkin Cuma ya terakhir deh. Iya. akses 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 mereka lebih lebih dalam aksesnya. Kalau misalkan beberapa aplikasi yang terdaftar OJK itu setahu saya tidak boleh mengakses kontak di telepon, histori, kemudian akses lokasi. Kalau di apa, aplikasi yang koperasi ini yang mungkin kebanyakan yang disebut kebanyakan oleh banyak orang itu ilegal, ya mereka bisa mengakses sampai sedalam itu. Ke kontak telepon Anda berapa kali nelfon si A, berapa kali nelfon si B, seberapa intens Anda berkomunikasi via WhatsApp, teks, SMS ataupun apalah gitu dengan si orang bernama A, kontak A kayak gitu. Itu mereka bisa akses seperti itu, sampai sedalam itu Mas Gandi. Baik. Nah, kalau yang legal, kalau yang resmi, mereka nggak bisa ke situ. Mereka cuma minta kontak darurat, itu pun kita yang kasih. Misalkan saya ditanya, kontak darurat ketika kami tidak bisa menghubungi Anda, eee ya udah saya berarti kan pilih nih, saya pilih misalkan nama Mas Gandhi gitu kan, saya kasih ke mereka. Itu kan kesadaran kan, kesadaran saya kan. Nah kalau yang ilegal itu enggak, mereka sedot semuanya, Tanpa kontak-kontak sepengetahuan saya kita itu ya. disedot.
Tahu, sebenarnya tahu karena mereka udah minta akses ke situ gitu loh. Oke. Jadi ketika kita klik aplikasi tadi awalnya induknya klik gitu kan, kita klik aplikasi misalkan taruhlah duit gue tadi ya, kita klik duit gue, klik, nah mereka akan mengeluarin semacam kayak pop up, apa ya, ya kayak pop up gitulah, setujukah, untuk kami, Anda setuju kami bisa mengakses kontak Anda? Iya, tidak, kemudian batalkan. Ya udah karena lagi butuh kan, mau nggak mau iya, klik gitu kan. Terus, setujukah kami mengakses lokasi Anda? Iya, tidak, batalkan. Pilihannya kayak gitu. Ya udah karena emang lagi butuh, ya udah mau nggak mau kan kita akhirnya klik, mengklik tanda iya itu. Itu sih Mas Artinya Gandhi, kalau bukan untuk khusus kontak ya, jika kita menolak untuk memberikan kontak kita, berarti uang itu tidak cair. nggak jadi, boro-boro cair orang masuk aplikasinya aja nggak bisa, Oke. gitu loh. Jadi ketika kita baru klik aplikasi, ya kayak misalkan kita baru buka WhatsApp nih, kita baru buka lambang WhatsApp, kita klik gitu kan. Itu kita belum bisa masuk ke dalam WhatsApp-nya, tapi akan muncul pop up dulu. Pop up, setuju nggak kalau misalkan saya akses nih WhatsApp mengakses kontak Anda, setuju nggak? Kalau di situ Anda ketik atau Anda klik no, tidak, ya udah dia langsung nutup, balik lagi ke halaman awal, misalkan, Anda di halaman homepage gitu kan, ya udah balik lagi. Boro-boro bisa masuk ke WhatsApp, boro-boro bisa texting gitu kan, bisa nge-chat atau nge-text atau apa, gitu. Istilahnya, pagar pertama lah sebelum kita bisa masuk ke ruang tamu, kayak gitu. Saya ke rumah Mas Gandhi nih, pagarnya udah saya Iya. buka nih, klik gitu kan. Nah, terus saya ketok pintunya, tok tok tok, "Assalamualaikum," gitu kan. Mas Gandhi nanya, "Waalaikumsalam, mau ngapain? Mau masuk? Untuk apa?" Gitu kan. "Saya mau duduk di situ." Terus Mas Gandhi tanya, "Lu bawa makanan nggak?" "Enggak." "Ya udah pulang." "Ya udah saya pulang, berarti kan saya nggak bisa masuk ke dalam." Ilustrasinya kayak gitu Mas Gandhi Artinya itu maksudnya. akses pertama ya untuk kita mendapatkan pinjaman di sana Heeh, ya. Oke. betul, mereka itu meminta dalam tanda kutip apa ya, memaksa kali ya, bukan memaksa juga sih sebenarnya kan itu kan kerelaan kita ya. Tapi mereka apa bahasanya ya, kita mau nggak mau nih, mau nggak mau memberikan jadinya gitu loh Mas Gandhi. Karena kondisi yang tidak memungkinkan kita. Karena gitu, mau nggak mau kita kasih nih, gitu. Jadi ya udah gitu. Sebenarnya kita bisa aja klik no gitu kan, tidak boleh mengakses kontak saya gitu. Tapi ya udah nggak jadi masuk ke aplikasinya dan kita nggak jadi ini dong, ngajuin peminjaman. Nah yang itu juga tuh yang kadang-kadang saya juga ngeri tuh, karena ada beberapa kali juga ketika udah dikasih akses segala macem, malah ditolak pengajuannya. Hmm, Otomatis kan kita nggak bisa lagi narik data kita kan, data iya. kita udah di mereka, semua-muanya udah di mereka gitu kan. Ketika ajukan peminjaman gitu kan, harap tunggu 1 kali 24 jam misalkan gitu, atau sekian menit gitulah. Tapi uang Tiba-tiba tidak kita cek cair. lagi, heeh, "Mohon maaf pengajuan Anda ditolak." Ya terus data yang udah gua kasih kemana gitu kan, bisa dibalikin nggak? Kan nggak bisa. Segala Dan macam itu ID, aplikasi foto, ilegal. dua-duanya semuanya semuanya Oh, oke. legal-ilegal sama kok. Mana ada sih yang balikin data, "Maaf ya, aplikasi Anda kita tolak nih, kita balikin datanya, foto-fotonya, KTP-nya, terus juga nomor kontak." Ya nggak mungkin Mas, jadi Oke. Oke, gitu Mas, Bos. ini sebagai masyarakat yang sudah tahu betul bagaimana sistem peminjaman online, ada masukan gini, apa yang perlu dibenahi sehingga keberadaan pinjol ini benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat tanpa Apa ya, ada bingung tekanan, bingung tanpa saya. ada situasi yang tidak Oke. mengenakan. Karena dua sisi mata uang sih Iya, Mas, benar sekali. sebenarnya ya. Dua sisi mata uang, ini agak sulit nih kalau misalkan mereka diberangus, mereka ditutup-tutupin kasarnya seperti itu. Di satu sisi mereka juga ngebantu perekonomian gitu kan, ketika Yes. kita kebijakan apa yang cepat yang mereka bisa ya mungkin apa ya, bunganya jangan terlalu tinggi, misalkan ya kalau boleh ya, mungkin bunganya jangan terlalu tinggi, jangan sampai 10% ya, 3% aja lah gitulah. Saya sih misalkan minjem 1.000.000, balikinnya 1.030.000 ya udahlah gitu. Kan mungkin masih oke gitu kan, tapi ya resikonya paling lama ya mereka balik untungnya ya, balik modalnya lama gitu kan. Ya udahlah semua kan ada resikonya. Tuh, terus
perlindungan data pribadi mungkin bisa jadi, tapi di satu sisi pinjol ini juga kan butuh, kejelasan siapa yang minjam. Nggak mau mereka sembarangan gitu, ketika mereka nggak bisa, dapat jaminan uang mereka kembali kan agak repot juga kan. Ya Bentuk makanya perlindungan agak seperti dua apa untuk data pribadi? dua sisi mata uang yang saling, apa ya, saling bertautan ini, Mas Gandhi. Kalau tadi Salah Anda satu berbicara meminta perlindungan data pribadi, perlindungannya seperti apa? Karena di satu sisi kan tadi dibilang ya pinjol juga membutuhkan data Anda gitu. iya, maksudnya gini, ketika misalkan tadi saya udah ceritakan kalau data saya nggak di-approve, ya udah balikin aja gitu kan. Dalam artian mungkin langsung dihapus atau apa gitu kan, dengan diberikan bukti penghapusan data misalkan oleh si aplikasinya, karena kan data saya nggak di-approve, nggak disetujui. Itu aja sih sebenarnya. Jadi, apa ya, iya saya ngerasa, ya udah gitu kan kalau kalau lu kasarnya lu kan nggak setuju nih, ya balikinlah data-data gue, Iya. gitu. Kasarnya kayak gitu aja sih Mas Gandhi gitu. Jadi saya juga bisa secure data saya sendiri gitu. Oh ya udah data gue udah balik, ya udah gue coba ajuin ke aplikasi lain deh, kayak gitu. Kalau misalkan disetujuin ya udah silakan pegang, eh kalau emang disetujui ya silakan pegang data saya, tapi kalau misalkan nggak disetujui, ya udah, Mbak ya balikin aja gitu. Ya, karena kan takutnya itu tadi, data saya, Disalahgunakan. disalahgunakan pertama, yang kedua mengganggu kontak-kontak saya juga, misalkan kan ya nggak tahu benar atau enggak ya, kadang-kadang kan kita suka dapat SMS-SMS aneh tuh, ya kan, dapatkan hadiah langsung payung cantik dengan mengklik tombol ini gitu kan, kadang-kadang atau apa, kayak gitu kan. Ya Oke. bisa jadi kan itu dapat dari data-data kita yang diminta sama mereka atau diambil sama mereka, itu aja, kita kan nggak tahu dari mana kan. Gitu sih Mas Gandhi. Baik, terima kasih Bung Ada Andi lagi? sudah berbagi cerita. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita semua. Juga masyarakat lebih berhati-hati ketika melakukan peminjaman secara online. Selamat siang. Iya, selamat siang Mas Gandhi, intinya hati-hati sih bener tuh. Ya, tadi perbincangan saya dengan salah seorang warga yang ternyata sudah melakukan pinjaman secara online sejak tahun 2014 hingga tahun 2021. Tentunya keberadaan pinjol online ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga memberikan manfaat. Namun sekali lagi, bagaimana pemerintah memberikan perlindungan dan juga jaminan agar apa yang dibutuhkan masyarakat ini juga memberikan sebuah kenyamanan tanpa ada intimidasi. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan pinjaman online di Indonesia diprediksi akan terus mengalami peningkatan karena berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mencatat realisasi peminjaman di industri fintech terus mengalami peningkatan. Hingga Agustus tahun 2021, jumlah pinjaman yang disalurkan sudah mencapai 249 triliun rupiah per Agustus pada tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Dari tahun 2018 yang masih di angka 22 triliun, kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Demikian terkait dengan informasi pinjaman online, semoga ini juga bisa menjadi perhatian untuk kita bersama. Saya Sugandi Avandi, terima kasih.